Berapa banyak manusia sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pintar nggak itu? Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis musjah." Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam. Orang yang sudah bisa merenungi karya-karya beliau, bagaimana sejarah hidup beliau, akan tahu betapa beliau ini orang yang sangat agung dan orang yang sangat mulia. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak tahu atau berkata buruk tentang beliau, ini berarti akalnya belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali bisa berjumpa di program Tanya Guse, yang mana kita akan menjawab beberapa video yang dikirimkan ke kami. Ada yang mengirimkan video khusus tentang salah satu ulama yang sangat terkenal namanya, yang sangat harum karya-karyanya, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah ulama yang sangat masyhur. Tentu beliau bukan orang yang maksum seperti Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau adalah orang yang sangat dikenang kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ya, ada beberapa orang yang mengaku dirinya ustadz, ini kadang-kadang kurang adab dalam menyebut beliau. Di antaranya dalam konten berikut ini. Berapa banyak manusia sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pintar nggak itu? Ustadznya Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Itu manusia-manusia jenius yang dikatakan, laukan fil Yahud, andai saja di Yahudi ada manusia kayak begini, laftakharu bih, misalnya kaum Yahudi akan berbangga-bangga dengannya. Yahudi kaum yang terkenal dengan kejeniusannya, iya gak? Al-Imam Al-Ghazali, Asy'ariyah Sufi, di akhir hayatnya baru menemukan manhaj salaf, akidah ahlus sunnah, ahlul hadis, mengikuti metode itu baru. Tapi ya udah keburu dikenal dengan namanya di track recordnya di dunia sufis. Kenapa? Dia nggak dapat ilmu tentang manhaj ini. Tuh, ini ilmu hidayah bro. Bisa jadi sepolos-polosnya manusia berada di atas manhaj yang hak. Alhamdulillah. Sejenius-jeniusnya manusia berada di atas penyimpangan. Iya bisa jadi. Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan, bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah. Lihat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, bidha'ati fil hadis musjah. Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Sehingga ya akhwal Islam, itulah diantara sebab kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya, dan yang lainnya. Nah, tentu ini dalam rangka ingin ikut memberitahu tentang betapa besarnya nama Imam Ghazali dalam dunia Islam gitu ya. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan mudah di beberapa platform, di antaranya di mesin pencarian Wikipedia edisi bahasa Arab. Di sana tercantum dengan jelas bagaimana para ulama memuji kehebatan Al-Imam Al-Ghazali. Untuk diketahui bahwasanya Imam Ghazali ini memiliki kurang lebih 60 karya, 60 catatan, 60 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Teman-teman bisa lihat di page berikut ini. Nah, tidak hanya terkenal dengan ilmunya, tidak hanya terkenal dengan karyanya, Al-Imam Al-Ghazali juga mendapatkan pujian dari ulama-ulama sezaman, ulama-ulama yang hidup bersama beliau ataupun ulama-ulama yang hidup setelah beliau. Setidaknya saya mencatat dan saya mengumpulkan pujian-pujian tentang beliau, dan ini ulama yang memuji gitu ya. Kita akan membacanya satu persatu. Di antaranya pujian dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir. Beliau mengatakan Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau adalah mujaddidu atau mujaddidun amruddin atau mujaddidu amriddin. Beliau adalah pembaharu urusan-urusan agama fil mi'ah al-khamisah pada tahun 500.
Itu kata Al-Imam Al-Hafidh, ahli hadis ya, Ibnu Asakir. Begitu juga seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau menyematkan pujian kepada Al-Imamul Ghazali dengan mengatakan Sannafal Kutuba Al-Hasan. Imam Ghazali ini mengarang atau menyusun kitab-kitab yang sangat baik, baik fil usuli wal furu', dalam kitab-kitab yang sifatnya usul ataupun yang furu', baik yang kitab-kitab induk ataupun kitab-kitab cabang. Yang mana infarada bi husni wad'iha wa tartibiha wa tahqiqil kalami fiha. Yang mana tidak ada lawan, saking bagusnya begitu ya. Infarada itu istimewa, tidak ada yang sebanding begitu. Kenapa? Bi husni wad'iha, karena pemilihan katanya sangat baik, tartibiha, penyusunan bab-babnya sangat keren, wa tahqiqil kalami fiha. Kata-katanya juga bukan kata-kata yang kaleng-kaleng. Kata siapa? Al-Imam Ibnul Jauzi. Begitu juga Al-Imamul Qastalani. Beliau mengatakan, "Man nadhara fi kutubil Imamil Ghazali rahimahullah." Barang siapa yang mau membaca kitabnya Al-Imamul Ghazali wa kathrata musannafatihi, banyaknya karya-karya beliau, wa tahqiqa maqalatihi, betapa kata-kata beliau itu kata-kata yang sangat tahqiq, kata-kata yang sangat matang. Maka arafa miqdarahu, dia akan tahu betapa besarnya kedudukan Imam Ghazali ini. Wastahsana atharahu, akan menganggap baik betapa sejarah hidup beliau. Wastasghara ma'azuma min siwa, akan menganggap kecil karya-karya ulama lain selain Al-Ghazali, tentu karena bagusnya karya Imam Ghazali. Wa azama qadrahu, dan mengagungkan kedudukan Imam Ghazali fima amadahullahu ta'ala min qaulihi, apa yang Allah berikan kepada Al-Imamul Ghazali dari karya-karya dan ucapan-ucapan beliau. Wala mubalata, tidak usah diurus, bihasidin qad ta'ata dzammahu, yang mana beberapa orang yang hasud, yang enggak suka ya mencaci maki beliau, au mu'anidin, atau orang-orang yang menentang beliau, abadallahu ta'ala an idraki ma'ani kalamihi, yang mana orang-orang ini tidak paham tentang kalam-kalam atau makna-makna yang diucapkan oleh Al-Imamul Ghazali. Naam. Berikutnya kata dari Al-Imam Subki atau Tajuddin As-Subki yang punya kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah, ulama-ulama yang terpuji, yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, la yasilu ila ma'rifati ilmil Ghazali, tidak akan mampu memahami betapa besarnya ilmu Al-Ghazali wa fadlihi, dan betapa utamanya Imam Ghazali, illa man balagh, kecuali orang yang sudah mencapai au kada yablugh, atau hampir mencapai al-kamala fi aqlih. Jadi orang yang sudah bisa berpikir, orang yang sudah bisa merenungi karya-karya beliau, bagaimana sejarah hidup beliau, murid-murid beliau, akan tahu betapa beliau ini orang yang sangat agung dan orang yang sangat mulia. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak tahu atau berkata buruk tentang beliau, ini berarti akalnya belum sempurna, kata Imam Tajuddin As-Subki. Nah, begitu juga Al-Imam Muhammad bin Yahya, seorang murid dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan Al-Ghazali huwa asy-Syafi'iyyu tsani. Al-Ghazali ini adalah Imam Syafi'i yang kedua. Karena namanya sama, Muhammad. Kalau Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, kalau Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad gitu. Begitu juga kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Hadrami. Beliau mengatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin para nabi. Wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah Sayyidul A'immah, pemimpinnya para imam. Wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah Sayyidul Musannifin. Beliau adalah pemimpin dari para pengarang-pengarang atau penyusun-penyusun karya. Ada lagi dari ucapan Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi yang punya kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan Abu Hamid, yakni Imam Ghazali, Imamul Fuqaha'i 'alal Itlaq. Beliau adalah imamnya para ulama fikih secara keseluruhan. Wa rabbaniyul ummati bil ittifaq. Dan ulama yang rabbani, ulama yang mengajak kita kepada Allah dan mengarahkan umat ini untuk sampai kepada Allah bil ittifaq, secara kesepakatan para ulama. Wa mujtahidu zamani, beliau adalah orang yang mujtahid, yang ijtihadnya luar biasa di zamannya beliau. Wa ainu awani, dan inti dari orang-orang yang ada di zamannya. Karena syadidaz zaka, orang yang sangat cerdas. Qawiyal idrak, cepat sekali memahami. Dza fitnatin sabiqah, orang yang punya kecerdasan yang sangat tajam. Wa ghausin alal ma'ani, orang yang bisa memahami makna-makna secara mendalam. Itu kata Al-Imam Az-Zahabi. Begitu juga
kata Al-Imam Al-Yafi'i, beliau mengatakan Al-Ghazali adalah Asy-Syaikhul Imam Al-Bahr, seorang guru yang juga pemimpin, yang juga Al-Bahr, yang pemahaman ilmunya seperti lautan, sangat luas. Hujjatul Islam, orang yang menjadi hujatnya agama Islam. Kemudian Sahibut Tasawuf wa Dzaka Al-Mufrid, orang yang memiliki tasawuf, karya-karya yang berjilid-jilid, wa Dzaka Al-Mufrid, kecerdasan yang melewati batas, kecerdasan yang kelewatan, begitu, sangat luar biasa kecerdasannya. Kemudian kata Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang juga merupakan gurunya, beliau mengatakan Al-Ghazaliyu bahrun mughriq. Ghazali ini seperti laut yang menenggelamkan. Artinya apa? Kalau sudah ada Al-Ghazali, maka semua akan tenggelam, akan berada di bawah beliau. Saking alimnya Al-Imam Al-Ghazali. Juga dalam kata-katanya Al-Imamun Nawawi, yang kita kenal dengan karyanya yang luar biasa, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Minhajut Thalibin, ya. Ternyata beliau juga memuji Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya Abu Hamid adalah Al-Imamul Faqih, pemimpin yang sangat mendalam tentang ilmu fikih, wal mutakallimun nazar, pembicara yang sangat jeli, yang sangat teliti, wal musannifu as-sufiyyu, seorang penulis kitab, seorang yang memiliki karya yang isinya adalah sufi. Jadi tidak hanya di kitab-kitab fikih, tetapi juga kitab-kitab tasawuf. Juga dalam kata dari Al-Imam Ibnu Katsir, seorang Al-Hafidz Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir, yang punya kitab karangan yang sangat fenomenal, Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali adalah ahaddu a'immati Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'iyah yang paling cerdas, yang paling, ini isim tafdhil, ahad, yang sangat tajam, yang sangat kritis, yang sangat hebat, gitu ya. Baik di dalam menyusun karya atau mentartib, mengurutkan, atau takrib, mendekatkan perkara yang jauh, atau takbir, memberikan ekspresi atau penjelasan lebih lanjut, wa tahqiq, ataupun meneliti secara mendalam, itu tahqiq, wa tahrir, ataupun juga menyeleksi akhir, itu tahrir, ya. Jadi intinya Al-Imam Ibnu Katsir juga memuji Al-Imam Al-Ghazali dengan pujian-pujian yang sangat dahsyat. Wa ba'da hadza, setelah ini semua yang memuji Imam Ghazali ulama-ulama kelas dunia, ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya. Maka saya rasa kita nggak perlu terganggu dengan omongan-omongan orang yang nggak jelas, gitu ya. Jadi kalau yang memuji adalah orang-orang alim, orang-orang hebat, maka kalau ada yang memandang sebelah mata atau mencaci, itu tentu tadi orang yang belum mengetahui sepenuhnya tentang Al-Imamul Ghazali. Nah, maka kita tidak perlu terprovokasi, dan bagi Anda yang mencaci maki, mungkin Anda perlu beli cermin yang besar, Anda masukkan ke rumah, sebelum berkomentar agak aneh tentang Al-Imamul Ghazali, Anda perlu cari tahu dulu siapa itu Al-Imamul Ghazali. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita harus berterima kasih kepada beliau karena karya-karya beliau sampai hari ini bisa dinikmati, bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini, dan insya Allah sampai yaumil qiyamah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.